Halo teman-teman, selamat datang di channel Creative AI Vision. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang freehand, two point line, dan bezier. Sekarang kita akan membahas pen tool. Nah, pen tool ini hampir sama dengan bezier tool, tetapi dia jika kita lepas, dia langsung menggambar garis. Apakah itu garis lengkung atau garis lurus, terserah kita ya. Jadi klik, kalau kita lepas ya, ini lepas, dia langsung secara real time dia langsung menggambar garis. Kalau kita mau garis lurus ya sudah klik aja, klik gini sudah garis lurus. Tapi kalau mau garis lengkung ya kita geser-geser ya, lepas. Nah, ini dia kalau mau bikin garis lagi dia otomatis dia melengkung. Klik. Nah, kemudian kita lepas, dia langsung membentuk garis. Kalau bezier kan kalau kita lepas dia tidak menggambar garis. Setelah kita klik di titik berikutnya baru dia menggambar garis. Tapi kalau di sini dia meskipun kita lepas, dia tetap menggambar garis, baik garis lurus atau garis lengkung. Ya, jadi kalau kita klik lagi di titik berikutnya, klik, kemudian kita geser, nah dia langsung membentuk garis lengkung. Lepas, langsung dia secara real time, dia langsung membentuk garis. Klik, lepas, langsung membentuk garis lurus. Atau kalau mau garis lengkung, ya klik kemudian geser. Ya, jadi kita bisa menggambar garis lengkung maupun garis lurus secara langsung atau real time. Kalau di bezier tool begitu kita lepas dia tidak menggambar garis ya. Jadi di sini lebih fleksibel gitu ya. Nah, lepas tapi dia tetap menggambar garis. Klik, kalau mau garis lengkung ya geser. Lepas, tapi dia tetap menggambar garis. Meskipun kita lepas, dia tetap menggambar garis secara real time. Nah, kalau kita sambung lagi ke node yang awal, klik, sama saja dia. Kalau kita beri warna, nah dia juga bisa diberi warna seperti bezier tool. Nah, berikutnya adalah B-spline tool ya, B-spline tool. B-spline tool ini dia otomatis akan membuat kurva lengkung sesuai dengan titik-titik yang kita klik ya. Jadi kalau kita klik di sini misalkan, klik. Nah, begitu kita klik di sini, dia kalau terserah, kalau kita memang lurus ya kita lanjutkan lurus. Tapi kalau kita belok, dia akan otomatis melengkung sesuai dengan arah titik kita. Jadi sesuai dengan ketiga titik kita di sini. Di sini dia akan membuat garis lengkung sesuai dengan titik yang kita tuju. Klik, dia sama langsung dibuat lengkungannya. Klik, lepas dia langsung membuat lengkungan. Nah, kemana kita belok dia langsung dibuatkan lengkungan. Lain dengan kalau pen tool, kalau kita klik kemudian kita masih harus mengontrol apakah mau garis lurus atau garis lengkung. Kalau garis lengkung kita tekan baru kita geser-geser ya. Tapi kalau di sini kita tidak usah geser-geser, langsung sama dia dibuatkan lengkungan, langsung sama dia dibikin smooth, ini namanya diperhalus agar tidak menjadi tajam. Klik, sama dia langsung dibuatkan lengkungan ya. Meskipun kita tidak tekan kemudian geser-geser, sama dia langsung dibuatkan lengkungan. Nah, kita lepas, kemana dia, kita ke arah atas, dia langsung di sini langsung dibuat lengkung ya. Klik, lepas, klik, kembali ke asal. Nah, dia juga bisa menjadi kurva tertutup. Nah, sekarang kalau sudah kurva tertutup kita bisa beri warna.
Ya. Ini adalah B-spline tool. Nah, sekarang kita beralih ke polyline tool. Polyline tool ini memungkinkan kita untuk menggambar garis lurus dan kurva yang terus terhubung dalam satu tindakan. Jadi saat kita klik, Anda buat garis lurus. Namun jika Anda klik dan menahan mouse sambil menarik atau diseret, kita membuat kurva seperti menggunakan freehand tool. Jadi kalau kita klik lepas di sini ya, klik kemudian lepas, dia membuat garis lurus. Klik lepas lagi, klik garis lurus. Lepas kemudian klik garis lurus. Tapi kalau kita klik kemudian jangan dilepas, terus kita seret, dia akan membuat garis terserah kemana kursor kita akan pergi. Jadi seperti freehand tool. Nah, kemana kita pergi dia mengikuti. Tapi begitu kita lepas, langsung menjadi garis lurus. Ya. Nah, kemudian kembali ke node awal, klik. Nah, kalau sudah menjadi kurva tertutup, ya kita bisa beri warna juga. Ya, ini adalah polyline tool. Nah, sekarang saatnya kita mencoba tool yang terakhir, yaitu 3-point curve tool ya. Three-point curve tool ini khusus untuk membuat lengkungan ya. Lengkungan yang dibuat dari suatu garis lurus. Jadi pertama kita harus membuat garis lurus dulu. Jadi kita klik kemudian jangan dilepas, seret. Kemudian setelah terbentuk garis lurus kita lepas. Nah, tapi setelah kita lepas kita harus membuat atau menentukan lengkungannya di mana. Atau di tengah di sini ataukah di pojok kiri ataukah di sebelah kanan. Nah, terserah. Jadi kita mau membuat lengkungan di mana, kemudian kalau sudah kita klik. Nah, dia menjadi suatu kurva lengkung. Klik di sini, tarik, lepas, kemudian tentukan lengkungannya di mana. Klik, nah, dia menjadi kurva lengkung. Nah, kurva 3-point curve ini gunanya untuk membuat lengkungan yang sangat presisi seperti busur atau kurva pada objek desain. Karena Anda memiliki kendali penuh atas kedalaman lengkungan. Nah, dengan berakhirnya 3-point curve tool, maka berakhirlah tools yang kita pelajari untuk membuat suatu garis atau kurva. Nah, kita tidak harus memilih 2-point line atau freehand tool atau bezier tool ya, terserah kita mau memilih tools yang mana. Boleh saja polyline, boleh pen tool atau bezier tool, terserah mana yang cocok untuk kita ya. Jadi itu ada 7 pilihan dari cara membuat garis atau kurva pada CorelDRAW. Nah, untuk tayangan video kali ini saya akhiri dulu. Saya akan lanjutkan pada video berikutnya dengan status bar atau property bar.